Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Filipi pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugus, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hakikatnya semua kita ingin mengalami hidup sukacita. Tetapi dalam praktek sehari-hari, kita tidak selalu menikmati hidup dalam sukacita. Hati kita mudah kacau, gelisah, kecewa, iri, dengki, benci, sakit, takut, dan khawatir. Apa penyebabnya sehingga kita tidak menetap hidup dalam sukacita? Penyebabnya karena kita tidak berpegang teguh kepada Tuhan. Sebab sukacita kita hanya boleh kita alami saat Tuhan ada di hati kita. Dan sepanjang kita melekat kepada Tuhan, maka sukacita kita akan menetap di hati kita. Sebab sukacita kita tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Asal Yesus ada di hati kita, sukacitalah hidup kita. Sumber sukacita kita hanya ada di dalam Tuhan. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk memberi kelimpahan hidup dalam sukacita. Untuk hal ini kita perlu melekat kepada Tuhan, supaya iblis tidak mencuri sukacita kita. Sebab tanpa Yesus kita tidak pernah tenteram, tanpa Yesus kita tidak pernah sukacita. Sebab kita hidup di dunia yang tidak aman, di dunia yang jahat. Dunia di mana tidak ada jaminan keamanan dan kebahagiaan. Hari ini kita bahagia, besok atau lusa kita tidak bahagia. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kehidupan yang Yesus berikan layak untuk dijalani, dan itu adalah satu-satunya kehidupan yang layak untuk dijalani. Hidup yang dijalani di dalam Yesus dan bersama Yesus. Nikmatilah kelimpahan hidup yang diberikan oleh Yesus, yakni hiduplah dalam sukacita di dalam Tuhan. Dan ajakan hidup bersukacita ini disebut dalam konteks langsung dari orang-orang kudus yang bertengkar dan mereka dipanggil untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Dan itu nampak ketika Paulus menasihati Euodia dan Sintike supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Sebab orang Kristen akan kehilangan sukacita saat berselisih. Euodia dan Sintike adalah rekan Paulus dalam mewartakan Injil Kristus. Mereka mewartakan Injil dengan penuh sukacita, dan pertumbuhan Injil saat itu sangat pesat. Banyak orang menjadi pengikut Tuhan. Persekutuan Kristen bertumbuh.
Siapa yang membuat pertumbuhan itu? Disinilah timbul masalah. Euodia dan Sintike masing-masing mengklaim bahwa pertumbuhan itu karena kehebatan mereka. Euodia memposisikan dirinya lah yang banyak berjuang. Demikian juga Sintike menempatkan dirinya sebagai yang sangat berjasa. Ini adalah kesombongan. Hubungan mereka menjadi retak, sukacita mereka menjadi kurang. Hal itu tentu saja menghambat percepatan pemberitaan Injil. Karena itu Paulus menasihati mereka supaya sehati sepikir. Paulus juga meminta kepada Sunsugus yang juga pemberita Injil untuk menengahi masalah Euodia dan Sintike agar mereka berdamai, apalagi nama mereka sudah tercantum dalam buku kehidupan. Sayang sekali kalau akhirnya Tuhan mencoret nama mereka. Dan kasus ini tentu saja mengurangi sukacita di antara mereka dan pelayanan pemberitaan Injil. Ketidaksehatian menjadi penghambat untuk menikmati hidup sukacita dan menjadi kendala dalam pelayanan. Dan itu boleh terjadi saat kita tidak membuat Yesus jadi pusat hidup kita, saat kita tidak membuat Yesus menjadi pusat pelayanan kita. Dan Paulus mengajak orang-orang percaya untuk bersukacita, karena ini sangat penting bagi orang Kristen yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Dalam penantian ini, orang Kristen haruslah bersukacita. Itu sebabnya berulang Paulus menekankan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan Paulus tidak ingin orang Kristen menjadi sombong apabila melakukan kebaikan. Tetapi Paulus ingin agar melalui kebaikan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan lebih lanjut Paulus mengajarkan supaya orang-orang percaya jangan khawatir, tetapi nyatakanlah dalam doa apapun yang kita alami, apapun keinginan kita, dalam ucapan syukur. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun sepanjang kita tekun berdoa. Dalam segala hal, mari kita berbicara kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Daripada khawatir dan itu sia-sia dan melemahkan iman kita, lebih baik kita datang kepada Tuhan, memberitahukan apapun yang sedang kita alami dan apa yang menjadi keinginan kita. Tuhan memberi kita kuasa dan kekuatan saat kita tekun berdoa. Dan jika kita ingin mengalami hidup sukacita menetap di hidup kita, kita harus berpegang teguh kepada Tuhan. Bangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan senantiasa. Pautkan hati kita kepada Tuhan senantiasa. Sekalipun dunia ini bergoncang, sekalipun dunia ini jahat, saat kita mau tetap setia melekat kepada Tuhan, maka hati kita akan tenteram dan sukacita kita dijaga oleh Tuhan. Dan ini saatnya bagi kita untuk berkomitmen mengalami Tuhan setiap waktu, memikirkan perkara surgawi, bertahan setia benar di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk Tuhan, oleh Tuhan dan karena Tuhan. Hindari mencuri kemuliaan Tuhan. Saat kita dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya, menjadi alatnya, tetaplah rendah hati. Kita patut berdoa dan mengucap syukur setiap waktu atas kelimpahan hidup yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Kita berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita yang berharga itu. Nama kita telah ditulis dalam kitab kehidupan. Mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai kebenaran Tuhan. Surga menanti kita. Jadilah pribadi layaknya penghuni surga selama di bumi. Orang benar pasti hidup sukacita. Orang yang terpaut hatinya kepada Tuhan pasti bahagia. Dosalah yang menghambat kita untuk hidup sukacita. Carilah Tuhan senantiasa dan lakukan kehendaknya, dan bersukacitalah senantiasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.